Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua? Baik, pagi ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi tentang memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Sebelumnya, bagi yang belum mengenal Bapak, wah siapa nih? Kayaknya guru baru, atau wah siapa nih? Eh, saya belum pernah lihat. Baik, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Nur Hafiz Felani. Kalian boleh memanggil Bapak dengan Pak Hafiz. Bapak mempunyai background kebetulan adalah wirausaha. Jadi Bapak pernah membuka usaha restoran, dan juga Bapak sedang menjalankan usaha bisnis online, lebih tepatnya ke arah internet marketing atau digital marketing. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut dan agama kepercayaannya masing-masing. Jadi yang beragama Islam, mari kita membaca surat Al-Fatihah, dan yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, gimana? Masih tetap semangat belajar kan? Walaupun dengan kondisi pandemik yang belum berakhir, walaupun dengan kondisi belajar online dari rumah, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap memiliki kemauan untuk belajar. Oke, anak-anakku, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu wirausaha? Atau mungkin bahasa kerennya itu sekarang adalah entrepreneur. Baik, mari kita lihat slide selanjutnya. Kewirausahaan. Jadi kita lihat dulu di sini pengertian kewirausahaan berdasarkan etimologi, berdasarkan asal kata, berdasarkan makna yang biasanya ada di buku-buku teks. Oke, kita lihat apa itu kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu asal katanya adalah wirausaha. Entrepreneurship adalah kemampuan seseorang untuk hidup sendiri atau berdikari di dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya yang bebas atau merdeka secara lahir dan batin. Entrepreneur adalah sosok orang yang tidak mudah diam, biasanya suka melakukan inovasi terus-menerus dan perbaikan dari hal yang sudah ada. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah bentuk usaha untuk menciptakan nilai lewat pengakuan terhadap peluang bisnis, manajemen, pengambilan risiko yang sesuai dengan peluang yang ada, dan lewat keterampilan komunikasi dan sumber daya yang diperlukan untuk membawa sebuah proyek sampai berhasil. Gimana menurut kalian? Bingung ya? Ya, memang ini adalah asal kata kewirausahaan. Nah, Bapak punya pengertian secara singkat dan mungkin bisa lebih dimengerti oleh kalian. Apa itu? Coba kita lihat ya. Baik, kewirausahaan. Menurut pengalaman Bapak sebagai seorang wirausaha, kewirausahaan itu adalah proses penerapan sebuah ide menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual. Misal, kita memiliki ide untuk membuat sebuah desain kaos distro. Nah, awalnya ide itu hanya di dalam kepala kita. Oke. Lalu kita mulai
membuat sketsa desain dari kaos distro tersebut. Kita buat sketsanya, desainnya seperti apa, lalu kita mulai mendesainnya di dalam komputer, baik bisa menggunakan program CorelDRAW, Photoshop, yaitu prosesnya itu bisa macam-macam. Oke, setelah idenya itu dituangkan menjadi sebuah bentuk yang setengah jadi, kita lalu mulai melakukan yang namanya strategi penjualan. Banyak strategi penjualan yang bisa kita lakukan. Di antaranya kita bisa menawarkan ke teman-teman kita. Kita bisa memasarkan di Facebook, di Instagram, kita bisa menawarkan ke komunitas-komunitas. Jadi seperti itu namanya strategi pemasaran atau strategi marketing. Banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, biasanya sebuah produk yang dihasilkan itu harus memiliki nilai jual. Apa nih keuntungan saya membeli produk tersebut? Contoh, produk kaos distro yang kita hasilkan, bahannya lebih adem, lebih tipis, sablonnya tidak mudah rusak, sablonnya lebih berwarna, jadi lebih enak dipandang mata. Itu adalah nilai jual yang bisa kita adu dengan produk sejenisnya. Seperti itu prosesnya secara singkat ya. Lanjut. Nah, setelah kita sudah mencoba memasarkan produk tersebut yang memiliki nilai jual, kita lalu menyusun planning yang dibutuhkan agar produk tersebut bisa bersaing di pasar. Karena nggak mungkin nih kaos distro itu cuma punya kita. Banyak sekali orang-orang lain yang menjual kaos-kaos distro, kecuali kita menghasilkan sebuah produk yang memang menjadi trendsetter. Seperti itu ya. Trendsetter itu dalam arti kata hanya kita satu-satunya yang bisa menghasilkan produk tersebut dan nantinya akan diikuti oleh orang lain. Oke, sebelumnya Bapak mohon maaf ya jika memang di video ini ada suara-suara yang yang sedikit mengganggu, seperti suara motor, entah itu suara motor, entah itu suara mungkin ayam atau apa ya. Bapak mohon maaf ya karena memang Bapak rekamannya di rumah. Oke, kita lanjut. Nah, inilah dia. Jadi gimana? Tadi kita mempunyai ide membuat kaos distro ya, contohnya kaos distro karena itu sesuai dengan jurusan multimedia. Oke, jadi ada yang dinamakan dengan strategi, development, visionnya itu visi kita ke depannya tuh kita mau seperti apa nih produk kita mau membuat seperti apa produk kita. Goalnya nanti ya tentu saja harus mendapatkan laba uang gitu. Oke, jadi di sini ide yang tadi kita buat lalu kita menjadikan sebuah produk, lalu kita pasarkan. Tujuan utamanya apa sih dari semua hal atau teknis yang kita lakukan dalam sebuah wirausaha? Itu hanya satu tujuannya, apa? Laba atau untung. Ya gimana kalau misalnya kita jualan kita nggak dapat untung? Ya pasti usahanya bangkrut, betul kan? Ya, jadi di sini tujuan utama seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dengan strategi tertentu, dengan pemasaran tertentu, itu tujuannya hanya satu, mendapatkan laba atau untung. Oke, lanjut. Nah, produk yang dihasilkan itu bentuknya bukan hanya produk fisik ya. Ada bermacam-macam produk, tapi secara garis besar Bapak bagi menjadi 3. Apa itu?
yaitu produk benda yang tadi kita contohkan berupa kaos distro kah, makanan kah, atau misal alat-alat elektronik kah, buku kah, macam-macam. Banyak sekali produk-produk yang berbentuk benda pasti yang bisa kita pegang, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nikmati. Ya nikmati secara langsung ya. Lalu ada juga jasa. Jadi jasa ini macam-macam. Misal nih Bapak contohkan, jasa event organizer, jasa wedding organizer, jasa pijat bisa juga. Terus apalagi jasa desain bisa. Lalu apalagi ya pokoknya banyak macam-macamnya. Nanti ya Bapak kasih tugas lah ya. Oke. Lalu produk berupa digital biasanya itu adalah sebuah konten. Ya sekarang memang orang-orang itu banyak sekali yang ke arah digital nih. Banyak bermunculan konten-konten kreator di YouTube. Jadi kalau misalnya dulu itu kalau kita ingin terkenal harus melalui proses yang panjang dan tampil di televisi, sekarang kalau kita mau terkenal itu hanya cukup kita menjadi selebgram, membuat konten yang menarik, lalu ya konsisten membuat konten tersebut. Jadi itu konten digital ya. Kontennya itu biasanya berupa video, film, musik bisa. Jadi banyak sekali ya. Jadi sekarang tuh produk-produk sebuah usaha itu tidak hanya terbatas ke benda. Oke. Nah, ini tadi ya contoh produk bendanya ya, kaos distro yang seperti kita bahas. Lanjut. Nah, pengusaha sukses. Biasanya nih ya, seorang pengusaha sukses itu memiliki sebuah sikap dan perilaku tertentu yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan. Oke, apa itu? Coba yuk kita lihat. Nah, di sini ya. Oke. Kenapa di sini saya tulis pertama itu adalah Tuhan Yang Maha Esa? Sesuai dengan Pancasila negara kita, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini Bapak sebagai pribadi itu menekankan bahwa kunci kesuksesan seseorang itu adalah ketika dia meyakini bahwa Tuhannya, kita kalau agama Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang mengatur rezeki. Bapak nggak akan bahas lebih lanjut tentang itu ya, karena itu nanti ranahnya di pelajaran agama Islam. Jadi intinya, sekeras apapun usaha kita, rezeki sudah ada yang mengatur. Oke, rezeki sudah ada yang mengatur. Kita tidak perlu berbuat curang, kita tidak perlu menipu untuk mendapatkan rezeki tersebut. Kita hanya harus berusaha. Jadi di sini kita harus yakin bahwa yang mengatur rezeki itu adalah Allah, bahwa adalah Tuhan. Lalu selanjutnya, kenapa di sini Bapak nomor 2 itu adalah berbakti kepada kedua orang tua? Itu menjadi poin yang sangat penting sekali. Oke, Bapak punya cerita sedikit, boleh ya? Bapak cerita sedikit ya. Jadi dulu Bapak punya teman kuliah lah, anggap ya teman kuliah. Dia memulai usaha. Nah, usahanya itu singkat cerita berkembang pesat ya. Berkembang pesat. Namun tidak disangka usahanya bangkrut. Kenapa? Karena dari awal dia usaha itu orang tuanya itu tidak kurang setuju di memulai usaha, tidak mendapatkan ridho orang tuanya. Dia cukup lama berwirausaha, hampir 7 tahun, dan itu kalau bisa dibilang omsetnya udah gila-gilaan, sehari bisa mencapai 2.500.000, 3 juta hanya berjualan ya ini seperti gambar yang saya kasih ya, berjualan mie ayam.
seperti itu. Nah, tapi pada ujungnya karena tidak mendapatkan ridho orang tua, apapun yang dia lakukan usahanya itu akhirnya jatuh. Seperti itu ya. Jadi Bapak menekankan apapun yang akan kalian lakukan, mau berwirausaha apakah itu, mau nanti kerja, mau nanti seperti apa, pastikan mendapatkan ridho orang tua terlebih dahulu. Lalu selanjutnya apa? Seorang wirausaha itu harus kreatif dan inovatif. Jadi dia akan selalu mencari ide-ide baru, akan selalu memperbaharui produknya, akan selalu menghasilkan sesuatu yang menarik. Setelah itu, sifat yang lainnya adalah pantang menyerah. Sudah jelas, seorang wirausaha itu tidak boleh. Oke, jadi kita akan lanjut ya. Pantang menyerah. Di sini Bapak punya sebuah cerita menarik nih. Kalian tahu merek minuman bersoda 7 Up? Mungkin kalau anak generasi sekarang banyak yang nggak tahu ya. Tapi 7 Up itu adalah produk yang mungkin bisa dibilang saingan utamanya Coca-Cola di Amerika sana. Jadi pada suatu saat ada 2 orang sahabat. Yang pertama dia mencoba membuat minuman baru, minuman bersoda. Pada percobaan pertama dia gagal, lalu dia coba lagi, percobaan kedua gagal lagi, ketiga, keempat, kelima masih tetap gagal, lalu dia coba lagi terakhir, keenam, gagal lagi. Lalu karena dia mungkin dia capek ya, akhirnya dia menyerah. Terus temennya bilang, bro, ini kenapa nggak dilanjutin, kayaknya ini bisa berhasil nih gitu. Terus dia menjawab, udahlah, males, gagal terus, udah buat kamu aja nih gitu. Akhirnya si temennya ini melanjutkan. Ketika di percobaan ke-7 dan ternyata berhasil, minumannya enak, rasanya setara dengan Coca-Cola dan bisa diterima di masyarakat. Akhirnya mereknya tersebut dinamakan dengan 7 Up melalui proses 7 kali percobaan. Seperti itu ya. Oke, lalu selanjutnya dermawan. Seorang wirausaha sukses itu biasanya dia suka membagi sebagian dari hartanya untuk orang lain. Baik, kenapa seperti itu? Karena memang di dalam ajaran agama manapun, terutama agama Islam, bahwa berbagi itu dapat meningkatkan rezeki, memudahkan rezeki. Ya memang kalau dipikir dengan logika, ketika kita memberikan sebagian rezeki berarti berkurang ya. Ya memang kalau hitung-hitungan secara manusia seperti itu ya, tapi hitung-hitungan rezeki tidak seperti itu. Jadi memang kebanyakan pengusaha sukses itu dia tidak ragu untuk memberikan sebagian rezekinya kepada orang yang membutuhkan. Saya bisa kasih contoh, misal seorang Bill Gates yang menciptakan Windows, Microsoft, dia mendonasikan sekitar 30 sampai 40% hartanya untuk kepentingan sosial. Jadi itu ya, sikap seorang pengusaha sukses. Lanjut. Nah, pengusaha sukses itu juga memiliki perilaku-perilaku yang mungkin bisa dianggap melebihi orang-orang biasa. Apa aja? Nah, ini bisa kita lihat ya. Leadership. Jadi seorang pengusaha sukses itu memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Leadership di sini bukan ini ya, bukan bossman. Jadi kita bisa nyuruh, yang bisa kita lakukan itu menyuruh, enggak, bukan seperti itu. Tapi lebih ke arah kita bisa mencontohkan sebuah pekerjaan yang baik itu seperti apa, kita bisa mengayomi anak buah kita dan membimbing mereka. Jadi bukan cuma sekedar
hei kamu kerjakan ini, hei kamu kerjakan ini. Enggak, bukan seperti itu ya. Jadi itu pengertian leadership. Lalu do action. Jadi para pengusaha sukses ini, mereka cenderung ketika mereka memiliki ide, tanpa pikir panjang mereka langsung mengeksekusinya, membuat produk, memasarkannya. Nggak apa-apa ketika saat percobaan pertama mereka gagal, mereka pantang menyerah. Jadi mereka selalu do action, ide aksi, enggak misal saya punya ide, mikir kepanjangan, kelamaan, akhirnya males dan tidak dieksekusi, seperti itu. Lalu perilakunya juga biasanya bekerja keras dan tekun. Semua pekerjaan itu memang harus dilakukan dengan kerja keras dan juga dengan ketekunan, seperti itu ya. Lalu fokus dan terus belajar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi pengusaha sukses atau untuk sukses di bidang apapun, kita tidak boleh berhenti belajar. Kita harus fokus, kita harus terus belajar dan belajar dan belajar. Kenapa? Karena memang di setiap saat, di setiap masa itu akan selalu timbul atau muncul kompetitor yang mungkin akan mengganggu penjualan produk kita. Maka dari itu kita bisa belajar, kita berinovasi terhadap produk kita tingkatkan mutu dan kualitas produk kita tingkatkan strategi pemasaran kita, sehingga usaha yang kita jalankan akan terus berlangsung dan bisa bersaing. Jadi itu pengusaha sukses tadi apa? Harus memiliki jiwa leadership, kepemimpinan yang kuat. Do action, selalu melakukan sesuatu tanpa perencanaan yang bertele-tele. Jadi bukan tidak ada rencana ya, tapi di sini dia sudah merencanakan, dia langsung mengeksekusinya. Kerja keras dan juga fokus dan terus belajar. Lanjut. Nah, banyak dari pengusaha sukses itu yang dulunya orang miskin sekarang menjadi kaya raya. Mungkin kalian tahu siapa foto ketiga orang ini? Ya, mungkin nanti akan saya kasih tugas ya. Jadi itu dia sikap dan perilaku pengusaha sukses. Yuk kita coba tonton gimana pengusaha sukses itu menurut Mary Riana. Coba ya kita tonton. Orang sukses itu ada ciri-cirinya, termasuk juga pengusaha sukses. Kalau kamu memiliki 5 hal di bawah ini, itu artinya kamu calon pengusaha sukses. Yang pertama, berani take action. Calon pengusaha sukses itu bukan hanya bisa merencanakan, tapi dia juga fokus untuk menjalankan rencananya. Dia juga berani untuk take action dan melaksanakan rencananya. Calon pengusaha sukses itu nggak hanya ngomong doang, tapi juga melakukan apa yang dia katakan. Yang kedua, optimis. Optimis itu bukan hanya selalu mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu juga bisa melihat hal yang baik seburuk apapun situasinya. Karena sebagai seorang pengusaha pasti ada jatuh bangunnya, ada naik turunnya. Kalau kamu adalah orang yang pesimis, wah akan sangat susah sekali nih untuk bisa menjadi pengusaha yang sukses. Dikit-dikit aja mengeluh, dikit-dikit aja nyerah. Yakin kalau seperti itu kamu mau jadi pengusaha sukses. Jadi kalau kamu aja suka nyerah, gimana nanti dengan calon pegawai dan juga tim-tim kamu? Pasti dia akan mengikuti pemimpinnya. Jadi nggak boleh nyerah, tapi harus optimis. Ciri yang ketiga, fokus. Pernah nggak sih ngelihat pengusaha musiman? Ingat nggak pas lagi viral es kepal Milo, tiba-tiba banyak tuh pengusaha yang dadakan jual es sepanjang jalan. Sebenarnya nggak ada salahnya sih mengikuti tren, karena tren itu kan berarti ada pasarnya ya, dan kita mengikuti pasar maunya seperti apa. Tapi jangan juga jadi orang yang berpindah sana berpindah sini, nggak fokus ya. Giliran ini baru mau dikembangkan, terus tiba-tiba ada sesuatu yang baru, pindah. Giliran ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang lebih baru lagi, pindah. Karena saya percaya sinar matahari selalu ada, tapi hanya sinar matahari yang
yang terfokuskan ke satu titik dengan kaca pembesar itulah yang mampu membakar sebuah kertas. Nah, begitu juga dengan semangat kamu. Ide pasti banyak, tapi kalau kamu memfokuskan ke satu hal dan kamu benar-benar sepenuh hati melaksanakan dan melakukan dan benar-benar fokus hati, pikiran, perasaan terhadap satu hal itu, pasti satu hal itu akan membesar dan akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ciri yang keempat, mau belajar. Pengusaha sukses itu bukan hanya gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Bukan cuma itu doang, tapi pengusaha sukses itu gagal, bangkit lagi, belajar lagi, cari strategi lain, baru dicoba. Kalau gagal lagi, ya bangkit lagi, ya belajar lagi, sampai semua itu berhasil didapatkan. Karena bagi mereka, pembelajaran itu adalah makanan sehari-hari. Pengusaha sukses itu punya pemikiran yang terbuka. Mereka terus belajar, terus mengupgrade dirinya mereka, terus mengubah strateginya, sampai mimpi itu berhasil menjadi kenyataan. Ciri yang kelima, tekun. Ketekunan untuk terus berusaha sesulit apapun keadaannya. Kalau cuma usaha di saat muda sih semua orang juga bisa. Tapi pertanyaannya, apakah kamu mau terus berusaha di saat susah sekalipun? Nah, dibutuhkan ketekunan. Nggak percaya? Saya adalah salah satu contohnya. Makanya saya selalu bilang, saya bukan orang yang paling pintar, saya juga bukan orang yang paling kuat. Tapi apa yang membuat saya berhasil? Karena saya adalah orang yang paling tekun. Dan ketekunan berusaha itulah yang menjadikan saya menjadi seperti saya sekarang ini. Sekecil apapun kesempatannya, saya akan jalani dengan sungguh-sungguh. Sekecil apapun tanggung jawabnya, saya akan berikan 100% sepenuhnya. Nah, itu dia 5 ciri calon pengusaha sukses. Kalau 5 hal itu sudah ada di kamu, bagus, selamat. Tinggal ditingkatkan dan dikembangkan lebih banyak lagi. Tapi kalau 5 itu belum ada di kamu, jangan khawatir. Masih ada waktu untuk belajar lagi, masih ada waktu untuk berubah, masih ada waktu untuk berusaha lebih baik lagi. Dan saya yakin semua usaha nggak akan pernah sia-sia. Dan saya doakan yang terbaik untuk kamu yang serius ingin jadi pengusaha sukses. Oke? Oke, jadi itu tadi pengertian dan contoh sikap dan perilaku pengusaha sukses menurut Mary Riana ya. Apa dari kalian ada yang tidak kenal dengan Mary Riana? Waduh, ketinggalan jauh banget ya. Kalian harus cari tahu ya berarti ya tentang siapa itu Mary Riana, dan mungkin nanti saya akan kasih tugas per kelompok untuk membuat video tentang contoh pengusaha sukses. Coba di sini saya kasih contoh dulu ya. Contoh pengusaha sukses. Kira-kira siapa aja sih yang termasuk pengusaha sukses? Nah, ini menurut saya Ustadz Yusuf Mansur adalah salah satu contoh pengusaha sukses yang bisa kita pelajari sikap dan perilakunya. Jadi memang Ustadz Yusuf Mansur ini selalu mementingkan agama ya dibanding yang lain itu. Oke, selanjutnya, nah, Mardi Guwowic. Siapa yang tahu Mardi Guwowic? Mungkin belum banyak yang kenal ya. Dia biasa disebut dengan Bosman. Jadi usahanya itu di mana-mana, dan yang paling utama dia memiliki rumah yatim dengan 4.000 anak yatim di dalamnya, dan semuanya dia kelola sendiri bersama dengan timnya. Oke, nah ini pasti udah kenal semua nih, Bang Sandiaga Uno ya, wakil gubernur Jakarta yang ikut juga pencalonan jadi wakil presiden ya. Dia juga salah satu pengusaha sukses menurut saya. Apa? Karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya di sini kita bisa ambil kesimpulan ya, yang paling utama dari seorang pengusaha sukses itu adalah dia beriman, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia juga dermawan, tidak ragu untuk berbagi harta dengan orang yang membutuhkan. Oke, itu aja ya materi yang bisa Bapak sampaikan. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang untuk membuat video. Jadi di videonya itu kalian harus mencari satu contoh pengusaha sukses. Tidak boleh yang saya sebutkan ini ya, 3 orang ini ya. Jadi profilnya, terus usahanya apa, sama sikap dan perilakunya itu seperti apa. Jadi nanti yang akan saya nilai adalah
kreativitas kalian dalam membuat video tersebut. Jadi harus ini ya, harus model seperti seperti tadi video yang saya tunjukkan Mary Riana. Jadi dia menjelaskan di depan kamera, dan nanti kalian harus bagus lah sinematiknya, harus kalian bikin. Jadi penilaiannya itu tadi, yang pertama adalah kreativitas videonya, yang kedua contoh pengusahanya seperti apa, itu ya poin utamanya. Jadi itu untuk pelajaran kita minggu ini. Di minggu depan kita akan membahas lebih jauh tentang sikap dan perilaku seorang pengusaha sukses itu seperti apa sih, dengan video-video yang telah kalian kirimkan ke saya tugasnya. Mungkin itu aja untuk